Baik, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong mejanya dirapikan, sampah-sampah yang ada di kolong mejanya atau di bawah dibersihkan ya. Ya Pak. Udah bersih? Siap. Udah buat ketua kelas, tolong disiapkan. Semua siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semua, gimana kabarnya? Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Rizkyano sehat, kemarin katanya sakit ya? Maaf Pak. Sakit apa? Tipes. Sekarang udah sehat ya? Udah dong. Alhamdulillah. Jadi saat itu merupakan suatu nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Sebab kalau kita sakit, walaupun kita ada makanan yang enak, tetap nggak nikmat gitu ya. Jadi syukuri sehat itu, jaga kesehatan, kebersihan. Karena di hadis an-nazafatu minal iman, sesungguhnya kebersihan itu sebagian daripada iman. Dengan kita menjaga kebersihan, tentunya kita juga akan sehat ya. Baik, sebelum Bapak mulai, Bapak mau absen dulu. Arya Bagus, Nah, ada Pak. kemana ini Arya Bagus ini? Sudah 3 pertemuan Bapak dia nggak masuk. Nggak tahu Pak. Katanya keluar kota sih Pak, kalau nggak salah dengar. Ini nggak ada surat keterangan. Nanti tolong kabarin ke Arya Bagus ya. Ya. Suruh ngadep Bapak. Bagus, Hadir, Wahyu, hadir. Hadir. Oh, ya. Bagus ini rajin, ya, mulai teladan, pertahanin. Rizkyano, Ada Pak. ya Rizkyano kemarin nggak hadir sakit tipes ya. Hmm. Yulia Nur Samsi, Nggak hadir. Belum datang kali Pak. oh ya telat mungkin ya, kita tunggu saja. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat kita minggu yang lalu kita membahas tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Ada yang masih ingat apa itu akhlak terpuji? Kalau nggak salah halak mahmudah ya Pak ya. Ya, akhlak terpuji itu akhlak mahmudah. Nah, akhlak tercela, Anak Bandung. ya akhlak tercela itu sebenarnya akhlak mazmumah. Ya, mungkin dari anak-anak semua sudah paham tentang membedakan yang mana akhlak terpuji dan yang mana akhlak tercela. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ini masih ada kaitannya dengan akhlak. Buat anak-anak semua, buka halaman 122 di buku paketnya. Sudah? Sudah Pak. Ada Pak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pergaulan remaja ya. Jadi anak-anak semua nih, ini kan dalam fase remaja ya. Nah, kita akan membahas itu. Dalam hadis riwayat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itu disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat berapa tadi? 13. Ya, ayat 13. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam berbagai bentuk, baik itu suku, ras maupun agama. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan itu pastinya bakalan dapat menyebabkan persaingan yang diakibatkan tumbuhnya dari egois dari manusia tersebut. Jadi untuk mencegah dampak negatif dari perbedaan tersebut, hendaknya kita tanamkan sifat ta'aruf,
tahun, tasamu, jujur, adil dan amanah dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Nah, coba kita lihat materi di halaman 126 itu tentang pengertian dan ciri-ciri remaja. Sudah dibuka? Sudah. Ya, tolong Rizkyano bacakan tentang pengertian dan ciri-ciri remaja. Pengertian dan ciri-ciri remaja. Kita sering mendengar kata remaja di mana saja dan kapan saja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet dalam buku Psikologi Keagamaan karangan Zakiyah Darajat tahun 1977 berpendapat bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seorang berumur lebih kurang 12 tahun. Kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta yang ada kira-kira mulai umur 14 tahun. Karena itu, pada usia 14 tahun ke atas, remaja seringkali menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal dan kadangkala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya. Jadi usia remaja antara 17 sampai dengan 21 tahun. Ya, itu tadi tentang pengertian remaja ya. Jadi fase remaja itu diantara anak-anak dan dewasa. Jadi di tengah, disebut dewasa belum, disebut anak-anak, tapi sudah melewati gitu. Dimana fase remaja ini fase yang ingin tahu, ingin mencoba hal baru, ingin mencari, ya semuanya itu ingin dicari tahu gitu, mencari jati diri. Sehingga dalam fase remaja ini merupakan fase-fase yang bisa dikatakan agak sulit, karena di fase remaja ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari hal-hal yang ingin kita tahu, yang ingin kita coba. Jadi fase remaja itu dikatakan tadi di buku antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Karena remaja ini sifatnya itu terlalu banyak sifat menolak. Sesuatu yang kurang masuk akal biasanya akan ditolak oleh remaja gitu. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri remaja itu bisa anak-anak baca, yang mana ciri-ciri remaja di situ ada banyak, ada 14. Suka membantah, suka berangan-angan, rasa ingin tahunya besar, banyak kemauan. Kok banyak negatifnya Pak? Ya, karena itu nanti akan kita bahas ciri-ciri remaja. Makanya di sini kita pelajari bagaimana cara menghindari daripada penyimpangan remaja pergaulan. Selanjutnya, nah di sini kita akan bahas tentang ada pergaulan remaja menurut Islam. Yang B, tolong Bagus bacakan. B. Adab pergaulan remaja menurut Islam. Waktu selalu berputar seiring perkembangan zaman. Perputaran zaman selalu diwarnai dengan berbagai macam kisah dan masalah. Begitu pula ketika remaja menemukan zamannya. Sudah barang pasti zaman remaja akan digunakan untuk kepentingan remaja. Yang menjadi persoalan, digunakan secara baik apa tidak. Semua kembali kepada remaja itu sendiri. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk akhlak para remaja. Karena remaja memiliki sifat suka menentang dan memberontak, maka tidak mudah menegakkan akhlak mulia di tengah-tengah remaja. Nah, cukup bagus. Nah, tadi apa yang sudah dibacakan bagus tentang ada pergaulan remaja menurut Islam. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul itu untuk apa? Untuk memperbaiki Akhlak. untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki moral. Nah, di fase remaja inilah penanaman akhlak, penanaman moral yang baik itu. Kalau di fase remaja ini penanaman akhlaknya buruk, maka seterusnya pada fase dewasa itu akan buruk.
Maka yang terpenting, paling penting itu penanaman akhlak di masa remaja inilah. Karena sifat dari remaja ini seperti dibaca tadi di atas gitu kan, ingin tahu, sifat banyak menolak, membangkang segala macam gitu kan. Jadi ada pergaulan remaja menurut Islam itu adalah sopan dan santun gitu intinya dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti yang diajarkan Rasul kita Nabi Muhammad SAW, di mana kapan saja dan terhadap siapa saja sesama remaja, adab itu harus dilakukan, sopan santun. Jadi ada pergaulan sesama remaja selayaknya dijaga, terutama ada pergaulan dengan lawan jenis. Jadi bukan berarti sama-sama masih remaja lantas bergaul asal aja gitu, senang-senang, gembira bersama tanpa adanya batas-batasan. Jadi apa yang diajarkan oleh agama itu harus kita usahakan kita praktikkan. Jadi ada pergaulan remaja menurut Islam itu di buku setidaknya ada beberapa. Yang pertama yaitu menjaga sopan santun seperti yang di atas tadi disampaikan. Mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mengerti dan memahami teman sesama remaja akan terjalin persahabatan yang harmonis sampai kapanpun. Nah, yang ketiga mengajak ke arah kebaikan tentunya. Yang keempat lapang dada dan suka membantu. Yang kelima berlaku jujur dan adil. Yang keenam berlomba-lomba mencari ilmu. Itu bisa anak-anak baca dan pahami tentang adab pergaulan remaja menurut Islam. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh perilaku yang menyimpang dalam pergaulan remaja. Ada banyak sekali contoh-contoh penyimpangan dalam pergaulan remaja. Mungkin di sini kita akan bahas sedikit saja yang umumnya. Tuh, yang pertama ada minuman keras, khamr dan judi. Nah, ini sudah jelas ini akhlak yang tercela, pergaulan remaja yang sangat menyimpang. Jadi remaja itu bukan hanya remaja saja gitu ya, dilarang minuman keras dan berjudi. Karena minuman yang keras, alkohol itu memabukkan. Jadi si peminumnya akalnya itu tidak akan terkendali, sehingga dia bisa saja berbuat apapun di luar kendali. Nah, begitu juga judi. Judi merupakan permainan yaitu mengundi nasib, mencari keuntungan dengan cepat, tidak bekerja, sehingga ada salah satu pihak yang dirugikan. Selanjutnya, kenakalan remaja yang selanjutnya yaitu pergaulan bebas antar lawan jenis. Nah, ini fase-fase remaja yang ingin mencari tahu. Jadi pacaran, tumbuh cinta, ya itu di fase-fase remaja. Jadi untuk anak-anak yang masih di fase remaja ini, jagalah pergaulan bebas antar lawan jenis. Bukannya tidak boleh bergaul gitu, berteman, tapi harus dibatasi sesuai syariat Islam. Jadi pacaran itu istilahnya di Indonesia itu udah paham ya anak-anak yang menjalin hubungan gitu, hubungan khusus antara lawan jenis. Jadi dengan maksud apa? Untuk bersenang-senang gitu kan, karena hawa nafsu. Ya, jadi ciri-ciri orang yang berpacaran itu pastinya suka berduaan, kencan gitu kan, jalan-jalan berduaan. Ya gitulah, anak-anak pasti sudah paham tentang pacaran. Nah, itu tadi dia materi tentang apa namanya? Ya, tentang menyikapi ataupun pergaulan bebas, penyimpangan pergaulan remaja. Tentunya anak-anak semua dari setelah kita mempelajari ini dapat dihindari daripada pergaulan remaja yang kurang baik tersebut. Mungkin anak-anak semua sudah paham atas materi yang telah disampaikan. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Cukup Pak. Ya, kalau sudah paham semua, Bapak kira sudah cukup. Jadi untuk tugas anak-anak semua di rumah yaitu membuat video
drama ya, video drama satu kelompoknya 5 orang, nanti dibentuk kalian sendiri, dibuat video drama tentang kenakalan remaja. Tidak boleh sama, itu kan ada banyak sih kenakalan remaja, nanti kalian buat video drama tentang kenakalan remaja Berapa menit? dan dipresentasikan. Nah, minimal 10 menit. Nah, sudah jelas? Aspar. Ya baik, kalau sudah jelas, Bapak mohon maaf apabila apa yang Bapak sampaikan masih banyak kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.